Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arsenian Rimas. Hari ini kami akan melakukan redemonstrasi tentang teknik resusitasi jantung paru atau RJP. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit apa itu resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru adalah suatu teknik yang sangat berguna untuk menyelamatkan nyawa korban dalam keadaan darurat, termasuk serangan jantung atau hampir tenggelam, di mana napas seseorang atau detak jantungnya telah berhenti. Nah, resusitasi jantung paru ini bisa dilakukan pada orang dewasa, anak-anak, ataupun bayi dengan prinsip harus dilakukan pada korban atau pasien yang tidak sadar, tidak ada nafas, serta tidak ada detak jantung. Nah, tujuan dari kita melakukan resusitasi jantung paru ini untuk mempertahankan pernapasan dan sirkulasi agar oksigenasi dan darah dapat mengalir ke jantung, otak, atau organ vital lainnya. Baik, yang pertama saya akan memperagakan teknik RJP pada orang dewasa. Teknik yang pertama yaitu pastikan korban, lingkungan sekitar korban, serta kita sendiri sebagai penolong dalam keadaan aman. Kemudian yang kedua, baringkan korban pada tempat yang datar atau keras seperti lantai, tanah, ataupun papan. Mohon maaf teman-teman karena kondisi ruangannya yang sempit, jadi saya tempatkan pasien di atas tempat tidur. Selanjutnya yang ketiga adalah raba nadi karotis, yaitu 2-3 cm dari trakea. Jika nadi tidak teraba, maka kita harus segera melakukan RJP dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, dengan jari telunjuk dan jari tengah, kita menelusuri tulang iga hingga bertemu di tulang dada atau sternum. Kemudian kita mengukur 2-3 jari ke atas, dan di situ adalah tempat untuk kita melakukan kompresi. Kemudian yang ketiga, tempatkan tumit tangan yang satu di titik pijat jantung yang tadi sudah diukur, seperti ini. Kemudian tumit tangan yang lain diletakkan di atas tangan yang lain, seperti ini. Kemudian yang kelima, dengan posisi badan tegak lurus seperti ini ya teman-teman, maka kita harus melakukan kompresi dengan perbandingan 30/2 dan kedalaman 5-6 cm atau sekitar 2 inci dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Dengan hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Baik, setelah kita melakukan 30 kali kompresi, maka akan diikuti pemberian 2 kali pemberian ventilasi. Lalu pertahankan teknik Hatfield chin lift seperti ini. Kemudian ibu jari dan jari telunjuk menutup hidung pasien. Lalu penolong meniup atau menarik nafas panjang dan dekatkan mulut penolong ke mulut korban. Lalu tiupkan nafas selama 1,5 hingga 2 detik. Kemudian kaji nadi karotis dan kaji pernapasan pasien dengan teknik look, listen, and feel dengan pandangan melihat pada dada korban seperti ini. Setelah itu, jika nadi tidak teraba dan napas belum ada kuat, maka ulangi teknik RJP atau resusitasi jantung paru. Kemudian yang terakhir, ulangi RJP selama 2 menit sampai pasien bernapas dengan spontan atau nadinya teraba.
atau bantuan emergensi datang. Baik, setelah tindakan RJP berhasil, maka kita akan mengatur posisi pasien, yaitu recovery position, seperti pada gambar berikut. Yang kedua, saya akan melakukan atau memperagakan teknik RJP pada korban atau pasien bayi. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus pastikan korban, lingkungan sekitar korban atau kita sendiri sebagai penolong dalam keadaan aman. Kemudian kita baringkan korban pada alas yang keras atau permukaan yang keras seperti tanah, lantai ataupun papan. Kemudian yang ketiga adalah kita memeriksa atau cek nadi umbilical cord dengan cara palpasi atau bisa juga menggunakan stetoskop seperti ini. Baik, jika nadi tidak teraba atau tidak adekuat, maka segera kita harus melakukan RJP dengan perbandingan 3:1 sebanyak 15 siklus dengan kedalaman sepertiga anteroposterior bayi atau kurang lebih 4 cm dengan kecepatan 2 kali per detik. Jadi hitungannya seperti ini. Nah, posisi kompresi yaitu di misternum atau satu jari di bawah puting susu bayi. Dan untuk satu penolong kita menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk atau jari tengah. Sedangkan untuk 2 penolong kita menggunakan kedua ibu jari. RJP-nya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 13, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 15. Baik, setelah kita melakukan RJP, kita harus mengkaji pernapasan pasien atau korban dengan teknik look, listen, and feel seperti ini. Dengan mata kita melihat pada dada korban. Selanjutnya, pertahankan posisi head till chin lift seperti ini. Lalu berikan bantuan nafas dari mulut ke mulut ataupun dari mulut ke hidung. Nah, yang pertama dari mulut ke mulut, tutup hidung korban dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari seperti ini. Lalu penolong meniup napas panjang dan dekatkan mulut penolong ke mulut korban seperti ini. Lalu berikan tiupan napas selama 1,5 hingga 2 detik. Selanjutnya, jika nadi tidak teraba atau nafas belum adekuat, maka kita ulangi lagi langkah atau teknik resusitasi jantung paru. Lalu yang terakhir, ulangi RJP setiap 2 menit sampai nadi pasien teraba ataupun pasien dapat bernafas dengan spontan atau bantuan emergensi datang. Baik, itu saja untuk roleplay hari ini. Mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan. Sekian dan terima kasih.